Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu tenses yang paling dasar, yaitu simple present. Ya, jadi ini saya ambil dari Google, teman-teman ya. Di mana simple present tense itu adalah simple present tense of a verb are the ones that are used to talk about things that happen regularly or situation that exist at this time. Ini maksudnya adalah satu kalimat atau kata kerja yang digunakan untuk membicarakan tentang hal-hal yang terjadi secara beraturan atau reguler, atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Nah, sedangkan bentuknya atau rumus dari simple present tense itu adalah ada subjek, kemudian verb 1 plus objek atau adverb of time. Subjek, kemudian kata kerja 1 plus objek atau keterangan waktu. Itu untuk yang bentuk kalimat positif ya. Sedangkan kalau negatif, ini subjek plus do atau does, not, tambahkan not, plus verb 1 plus objek atau adverb of time ya. Ini untuk kalimat negatif. Kenapa pakai do atau does? Ini bedanya nanti adalah berdasarkan subjeknya ya. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat tanya adalah tinggal kita taruh posisi do atau does, kemudian ditambah subjek tambah verb 1 atau kata kerja 1 untuk kalimat interrogatif atau kata tanya. Oke, kita misalkan ada contoh atau examples. Misalkan kita bilang I go to school every day. Ini maksudnya adalah di mana I sebagai subjek, kemudian go sebagai verb 1, kemudian to school ini menjadi subjek objeknya ya. Kemudian every day ini menjadi adverb of time-nya. Nah, ini adalah bentuk kalimat positifnya ya. Jadi I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, gimana kalau kita buat dia dalam bentuk kalimat negatif? Maka tinggal kita tulis lagi I. Karena subjeknya I, maka kita pakai do not atau don't go to school every day ya. Ini untuk kalimat negatifnya. Ini berarti tetap menjadi subjek. Kemudian ini seperti rumus di sini ya. Berarti masuk ke do not. Go verb 1, to school-nya menjadi objek. Ini everyday-nya menjadi adverb of time. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif? Maka kita bisa ganti subjeknya menjadi ini do you go to school.
every day. Ini menjadi kalimat tanya. Ini menjadi kata tanyanya ya. Kemudian you menjadi subjek, verb 1 ini menjadi objek lagi, dan ini adverb of time. Jadi do ini subjeknya kita ganti dari I menjadi you ya. Do you go to school every day? Itu teman-teman ya. Kemudian misalkan ini contoh nomor 1. Nah, sekarang kita misalkan contoh nomor 2. Kita akan menggunakan subjek, misalkan she has lunch. She has lunch in the morning. Ini untuk kalimat positifnya. She has lunch in the morning. Dia sarapan pagi. Dia sarapan di pagi hari maksudnya, di mana she sebagai subjek. Kemudian verbnya adalah has ya, verb 1. Kemudian di sini lunch-nya bisa menjadi objek. Morning, in the morning ini akan menjadi adverb of time. Nah, bagaimana kalau kita rubah dia menjadi kalimat negatif? Maka ini tinggal kita rubah, subjeknya tetap she, kemudian kalimat negatifnya akan menjadi she does not have lunch. Saya tidak taruhkan lagi adverb of time-nya. Ini tetap subjek. Kemudian ini menjadi verb 1. Lunch-nya objek. Nah, kenapa verb 1-nya berubah dari has menjadi have? Karena ini adalah kalimat negatif. Jadi dia sudah berubah di sini ya. She does not ini menyebabkan has berubah menjadi have, sehingga kalau kalimat negatif pada kalimat ini akan menjadi she does not have lunch. Kalau kita mau tambahkan adverb of time, maka she does not have lunch every morning atau in the morning, gitu ya. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, maka ini seperti kita tinggal pindahkan kalimat tanyanya ke depan. Does she have lunch? Ini menjadi kalimat tanya. Ini subjek, kemudian ini verb 1. Jadi itu ya. She has lunch in the morning untuk kalimat positifnya. She doesn't have lunch. Dia tidak sarapan. Does she have lunch? Apakah dia sarapan? In the morning kalau kita mau tambahkan dengan adverb of time. Jadi itu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang sudah kita jelaskan di sini, ini semuanya adalah bentuk simple present tense untuk kalimat aktif ya. Jadi saya garis bawahi, ini semuanya adalah bentuk kalimat aktif ya, atau active voice kalau kita bilang. Sehingga nanti teman-teman kalau melihat pengertian dari simple present tense ini secara umum, maka otomatis teman-teman juga akan dituntut untuk memahami bagaimana bentuk kalimat pasifnya begitu. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya berikan ini
Misalkan di sini I go to school every day. Ini adalah bentuk kalimat aktif semua ya. Kemudian nomor 2, she has lunch in the morning juga semuanya adalah bentuk kalimat aktif begitu. Nah, sekarang kita akan membuat satu lagi contoh yang kira-kira nanti kalimat ini bisa kita buat menjadi bentuk dari active voice menjadi passive voice. Misalkan di sini kita membuat satu contoh, he eats banana. He eats banana. Dia makan pisang. Di sini he-nya adalah subjek, eats-nya adalah verb 1 atau kata kerja 1, kemudian banana menjadi objek. Jadi sederhana kalimatnya he eats banana, artinya bentuknya adalah SPO atau subjek, verb, kemudian objek. Bagaimana bentuk negatifnya? Jadi sama, dia akan menjadi he does not eat banana. Jadi dari eats untuk kalimat positif, ini ada penambahan s. Kalau untuk kalimat positifnya he eats banana, lihat kata kerjanya di sini eats. Kita tambahkan s, maka untuk kalimat negatif dia akan menjadi bentuk pertama verb 1-nya kembali ke eat ya. Jadi he does not eat banana. Objek, kemudian ini subjek. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari di aturan grammar untuk tenses ya. Kemudian sama juga untuk kalimat interrogatifnya, tinggal kita pindah kata tanya does he eat banana. Apakah dia memakan pisang? Ini subjek, kemudian verb 1 ini menjadi objek. Nah, kenapa saya buat contoh seperti ini teman-teman? Ini adalah dalam rangka mempermudah kita untuk membuat contoh nanti untuk kalimat yang pasif ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di video lain ya. Jadi begitu teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai simple present tense untuk kalimat aktif ya. Mudah-mudahan bermanfaat.